banyak yang selalu menanyakan masalah BOSP dan Arkas. Salah satunya adalah tidak bisa aktivasi BKU untuk pendidikan non formal terutama PAUD dan kesetaraan. Ingin tahu bagaimana solusinya? Simak terus video ini hingga selesai ya. Baik teman-teman, di sini kita akan diskusi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selalu diutarakan. Salah satunya adalah tidak bisa aktivasi BKU. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu karena ada banyak pertanyaan terkait BOSP maupun Arkas. Nah, inilah yang selalu ditanyakan teman-teman ya. Untuk BOSP ini bagaimana cara konfirmasi dana BOSP? Kemudian jadwal penyaluran BOSP ini kapan, kemudian realisasi dana BOSP ini terkait pelaporan dan juga penggunaan, kemudian jumlah nominal per pagu BOSP terutama BOP PAUD dan kesetaraan khusus di pendidikan non formal PKBM maupun SKB. Dan untuk Arkas ini ada 2 poin, yaitu pengesahan lembar kerja Arkas dan juga aktivasi BKU-nya. Dan yang paling penting dan untuk lembaga formal ini terkait pelaporan di Arkas ini tidak sama dengan di BOS Salur. Nanti kita akan jawab satu persatu, jadi simak terus video ini, jangan sampai terlewatkan untuk informasi yang saya jelaskan. Ini terkait BOSP terlebih dahulu teman-teman. Yang pertama, ini bagaimana cara konfirmasi dana BOS atau dana BOP, baik BOP PAUD maupun kesetaraan. Ini bisa melalui laman bos.kemdikbud.id/sekolah/konfirmasi_dana. Ini sudah seringkali diinformasikan bahwa untuk konfirmasi dana BOSP ini penting karena nanti linknya akan masuk ke BKU teman-teman ya. Dan sudah saya jelaskan juga pada video saya yang ini, mungkin teman-teman terlewat untuk melihat video saya yang ini ya teman-teman. Nanti untuk lebih detailnya bisa disimak untuk informasinya, dan langkah-langkahnya sama, ini ada contohnya ya teman-teman untuk masuknya, dan nanti bisa konfirmasi. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua. Di sini kapan jadwal penyaluran tahap 1 untuk BOSP 2024? Yang paling cepat ini sesuai informasi dan sudah disalurkan ke rekening satuan pendidikan. Saya mendapatkan informasi bahwa sudah banyak satuan pendidikan yang salur rekening, mana bulan Januari. Pastinya untuk syarat dan ketentuannya sudah saya jelaskan pada video saya yang ini ya teman-teman. Bisa disimak baik-baik bagaimana untuk ketentuannya supaya salur di bulan Januari gelombang 1 tentunya ya, atau nanti lambat-lambatnya di gelombang 2 bulan Februari. Oke, dan nanti untuk lebih detailnya bisa simak video saya yang ini ya. Untuk yang ketiga pertanyaannya ini terkait realisasi dana. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari lembaga formal, kenapa pelaporan di tahap 2 untuk BOS 2023 ini tidak sama atau masih belum dilaporkan. Kalau di BOS Salur ya, masih tertera nominalnya tidak 0. Ini karena masih dalam penyesuaian untuk laman BOS Salurnya teman-teman. Tetapi yang penting ya, yang penting data tutup BKU teman-teman ini sudah tersampaikan ke markas, dan markas sudah mensinkronkan ke pusat. Otomatis nanti akan diupdate pada laman BOS Salur bagi lembaga formal untuk pelaporan tahap 2-nya. Makanya dari sampai sekarang untuk lembaga formal masih banyak yang belum salur karena ada penyesuaian, belum terlihat ya untuk step by stepnya rekening salurnya. Ada juga sebagian yang sudah salur, ada juga yang belum, tergantung Dinas Pendidikan bagian markasnya sudah sinkron atau belum ya.
Kemudian untuk satuan pendidikan non formal, terutamanya PAUD dan kesetaraan, ini yang baru tahun ini menggunakan ARKAS, ini rekomendasikan menggunakan SIPLAH untuk pembelanjaannya atau realisasinya. Karena apa? Nanti sudah termasuk pajak untuk harga di SIPLAH. Jadi teman-teman tidak perlu menghitung untuk besaran pajaknya ya. Dan teman-teman saat pelaporan tinggal menceklis pembelanjaan memakai SIPLAH. Dan nanti untuk videonya cara pelaporan kita akan buatkan di video selanjutnya. Nah, di sini yang sering kali ditanya oleh teman-teman pendidikan kesetaraan bahwa ada kesetaraan ini yang memiliki program PAUD bingung dalam pemecahan anggarannya. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di jauh-jauh bulan yang lalu, di bulan November kalau tidak salah. Saya sudah membuatkan video ini untuk menghitung alokasi dana BOP tiap pagu dan perjenjang. Yang penting syaratnya teman-teman sudah tahu alokasi dana tiap daerah. Dan saya saat video ini saya buat, saya mengacu tahun 2023. Karena untuk aturannya ini masih belum ada pembaruan, otomatis masih sama ya teman-teman. Apabila ada perubahan pastinya tidak meleset jauh seperti itu. Dan caranya seperti ini. Data PD cut-off BOSP per 31 Agustus itu dikurangi PD residu NISN, nanti hasilnya jumlahnya dikalikan alokasi dana tiap daerah, baik paket A, paket B, paket C ataupun jenjang PAUD yang memiliki program PAUD. Dan catatannya untuk kesetaraan ini maksimal usianya masih 24 tahun teman-teman ya. Karena untuk aturannya yang terbaru kemarin itu digunakan nanti untuk tahun 2024 cut off-nya untuk anggaran BOSP 2025. Dan sudah terbit, teman-teman pastinya sudah tahu dan memiliki untuk Juknis atau salinan Kemendikbudristeknya ya. Dan bagi teman-teman yang kesulitan dalam menghitung, teman-teman bisa simak sampai akhir, nanti akan saya kasih kuncinya untuk mengetahui secara globalnya untuk semua jenjang pendidikan ya teman-teman. Oke, di sini terkait ARKAS 4, teman-teman masih banyak yang terkendala walaupun sudah mengupdate di versi 4.1.5. Nah, untuk lembar kerja RKAS ini teman-teman pengajuan terlebih dahulu supaya nanti disahkan ya. Karena banyak pertanyaan berapa lama untuk pengesahannya, ini sudah tertera jelas pada saat mengirim kertas kerja, atau teman-teman bisa lihat kembali pengajuannya, yaitu memerlukan waktu 7-14 hari kerja ya setelah diajukan lembar pengesahannya. Dan nanti teman-teman bisa cek apabila sudah disetujui atau disahkan, teman-teman nanti bisa langsung konfirmasi dananya di laman BOS Salur. Atau nanti untuk terbaru setelah habis masa pelaporan tahap 2 tahun 2023, nanti di bulan Februari teman-teman bisa cek di laman BOS ataupun yang ingin mengaktifkan BKU, siapa tahu sudah dimutakhirkan nanti setelah selesainya masa pelaporan tahap 2. Nanti sisanya pastinya akan terkena denda ya teman-teman. Oke, disinilah yang banyak sekali dikeluh kesahkan oleh pendidikan non formal baik PAUD maupun kesetaraan, bahwa pengaktifan BKU masih belum bisa dan ada notif belum melakukan pelaporan 2023. Maka dari itu saya jelaskan tadi di awal, tunggu sampai batas pelaporan tahap 2 untuk BOSP 2023. Siapa tahu nanti sudah diupdate dan ditutup untuk aksesnya dan otomatis di merger, teman-teman bisa aktifkan BKU ya di bulan Februari. Jadi teman-teman tunggu saja, santai. Yang penting apa? Sudah ada informasi bahwa terdapat penyesuaian BOS atau BOP Salur. Saat ini bagi satuan pendidikan yang sudah menerima dana BOP baik PAUD maupun kesetaraan,
yang belum bisa aktivasi BKU tahun 2024 bisa membelanjakan ya. Nanti teman-teman tetap bisa terkoneksi ke BKU dan langsung dilaporkan untuk bulan Januarinya, karena di sini sudah ada tertulis jelas satuan pendidikan tetap dapat melakukan realisasi jika sudah menerima dana. Apabila teman-teman sudah salur di bulan Januari, teman-teman bisa lakukan pembelanjaan atau realisasi atau pencairan dana BOSP 2024. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu. Jadi teman-teman sudah tahu gambarannya. Apabila teman-teman tidak ingin terlewatkan informasi, bisa simak video hingga selesai dan jangan di skip-skip supaya paham dan informasinya bisa tersampaikan dengan jelas. Dan biasakan saat menonton juga menekan tombol like-nya ya teman-teman, apalagi subscribe, itu sangat mantap sekali. Oke. Ya, terima kasih sudah menonton teman-teman hingga akhir, dan channel ini juga sudah aktif fitur member, yaitu fitur gabung. Teman-teman bisa bergabung dengan channel ini dan pastinya akan mendapatkan keuntungan yang akan teman-teman dapatkan, atau teman-teman bisa memberikan super thanks pada kami sebagai menambah kopi untuk semangat memberikan video dan informasi kepada teman-teman melalui fitur super thanks yang ada gambar love dolarnya ya teman-teman. Dan jika ada pertanyaan bisa taruh pada kolom komentar. Saya akhiri, terima kasih, dan kita akan bertemu kembali pada video selanjutnya. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.